Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya melanjutkan video kedua pada pelajaran filsafat, yang dimana pembahasan kali ini ialah tentang metode filsafat. Sebelumnya, nama saya Zahra Eka Sintia Pratiwi dengan NIM 0302242050. Dalam pembahasan ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu pengertian metode filsafat? Yang kedua, bagaimana metode filsafat kritis? Yang ketiga, bagaimana metode filsafat skolastik? Yang keempat, bagaimana metode filsafat intuitif? Yang kelima, bagaimana metode filsafat skeptis? Dan yang keenam, bagaimana metode filsafat empiris? Kita langsung saja masuk ke pengertian metode filsafat. Istilah metode berasal dari kata Yunani yaitu metodos, yang berawal dari kata meta yang memiliki 4 arti, yaitu menuju, melaju, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan hodos yaitu jalan, perjalanan, cara, arah. Sehingga metodos memiliki arti penelitian, metode ilmiah atau hipotesa ilmiah. Secara ringkas, kita dapat mengatakan bahwa metode filsafat adalah prosedur untuk melakukan penelitian, menciptakan teori baru, dan memilih di antara teori yang bersaing. Selain deskripsi metode, metodologi filsafat juga membandingkan dan mengevaluasinya. Nah, selanjutnya adalah metode filsafat kritis. Metode ini memiliki 2 tokoh, yaitu Socrates dan Plato. Menurut Socrates, metode ini dikenal dengan nama metode dialektik atau metode elektrik, yang berarti mencari kebenaran melalui dialog atau pengajuan pendapat. Socrates seringkali tidak memberikan jawaban langsung, tetapi menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mendorong lawan bicaranya berpikir lebih kritis dan mendalam. Beberapa ciri utama dalam metode ini ialah: pertama, pertanyaan terus-menerus; yang kedua ialah menggugurkan pendapat; dan yang ketiga, menemukan kebenaran. Sedangkan menurut Plato ini melanjutkan pendekatan dialektis ini, tetapi ia menggunakan filosofinya sendiri, terutama teori bentuk. Ciri khas dari metode krisis Plato ini ialah dialektika. Dialektika itu karyanya lebih terstruktur dan difokuskan pada mencapai pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang ideal. Kemudian ada teori bentuk. Seseorang dapat mencapai pengetahuan tentang bentuk-bentuk ini seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dan yang terakhir membedakan Plato dan Socrates ialah permurnian jiwa. Selanjutnya adalah metode filsafat skolastik. Metode filsafat skolastik memiliki tokoh yaitu Thomas Aquinas. Sebelumnya kita masuk dulu ke filsafat skolastik. Apa itu filsafat skolastik? Filsafat skolastik adalah aliran filsafat yang berfokus pada teologi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam agama. Metode filsafat skolastik menekankan pada penalaran dialektis untuk memperluas pengetahuan dan menyelesaikan kontradiksi. Menurut Thomas Aquinas, filsafat skolastik dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keuskupan, di mana Thomas Aquinas selain sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Metode filsafat skolastik disebut sebagai metode sintetis deduktif, di mana metode ini menekankan 3 hal, yaitu meneliti cara berpikir, cara menguraikan, dan membuktikan ajarannya. Selanjutnya ialah metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif adalah sebuah proses yang lebih mengedepankan pemakaian intuisi atau hati untuk menyelami segala persoalan kehidupan. Dalam metode ini ada 2 tokoh, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Plotinus mengutarakan bahwa metode intuitif yang dikemukakan oleh Plotinus terlihat sangat dipengaruhi pemikiran aliran keagamaan yang cenderung menggunakan cara-cara mistik dan kontemplatif. Dengan begitu, sikap kontemplatif ini meresapi seluruh metode berpikir yang dikembangkan Plotinus, sehingga Plotinus berpendapat bahwa filsafat bukan hanya sekedar cara berpikir, namun lebih kepada jalan hidup atau way of life. Selanjutnya adalah tokoh Henry Bergson. Menurut Bergson, pengetahuan rasional dan ilmiah hanya mampu menangkap aspek statis dan terukur dari dunia, tetapi tidak dapat memahami aspek dinamis dan perubahan yang terus-menerus. Dengan intuisi, seseorang dapat memahami waktu ini, serta aspek kehidupan dan perubahan dengan lebih tepat daripada dengan analisis logis semata. Selanjutnya adalah metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis yaitu dengan meragukan segala sesuatu, merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat.
Dalam metode ini ada tokoh yang bernama René Descartes. Descartes merupakan sosok pencetus pemikiran modern dan peletak dasar nasionalisme yang penggambarannya dalam bidang filsafat diawali dengan sebuah kebingungan yang mendalam, di mana beliau beranggapan bahwa dalam filsafat terjadi pertentangan antara pemikiran dan metodenya masing-masing. Metode ini mengajarkan bahwa untuk memastikan sesuatu yang ada atau benar-benar ada, bukan dilalui dengan khayalan, melainkan segala sesuatu tersebut harus disangsikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ialah metode filsafat empiris. Metode filsafat empiris menyajikan bahwa pengalaman yang merupakan sumber kebenaran. Jadi metode ini tuh sesuai dengan pengalaman. Dalam metode ini ada beberapa tokoh, yang diantaranya ada Hobbes, Locke, Berkeley, dan David Hume. Sini saya akan membahas tentang David Hume saja. David Hume, konsep empiris diutarakannya dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi tingkah laku dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis, yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lainnya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pelajaran kali ini ialah metode filsafat memberikan kerangka berpikir yang kritis, analitis, dan reflektif dalam memahami berbagai aspek kehidupan. Mempelajari metode filsafat membantu dalam mengasah kemampuan intelektual, memperdalam wawasan tentang kehidupan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.